Sebelumnya perkenalkan nama saya Devara Aditya dengan NIM 67 2023 122 dari kelas DPJ E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang TTS-nya, yaitu port scanner. Jadi di program ini bertujuan untuk mencari port mana, ya, yaitu di sini di antara 1 sampai 1024 ini yang kosong, maksudnya yang open dan yang close. Target IP-nya adalah 127.0.0.1 ini. Q sama dengan Q ini digunakan untuk menyimpan port yang akan dipindai. Terus uh, open port nanti akan yang terbuka itu akan di list di sini. Dan fungsi ini berfungsi untuk melakukan pemindaian port, itu port mana yang kosong dan port mana yang maksudnya port mana yang open dan port mana yang close gitu. Dan fungsi ini digunakan untuk mengisi antrean dengan daftar port yang dipindai di sini. Dan sedangkan fungsi ini digunakan untuk menjalankan treatnya seperti itu. Terus ini jangkauan portnya yaitu 1 sampai 1024 ini. Terus fill queue ini digunakan untuk masukkan port ke dalam antrean. Thread list ini digunakan untuk list port yang terbuka dan tertutup. Di sini membuat dan memulai 50 threads. Nah, fungsi ini digunakan untuk menjalankan threads dan fungsi ini digunakan untuk menunggu semua threads-nya selesai. Dan terakhir adalah menampilkan port yang terbuka. Jadi jika di run jadinya seperti ini. Nah ini uh, program ini akan terus berjalan sampai selesai, yaitu selesainya di port ke 1024 ini. Dia akan terus berjalan sampai selesai. Pada program ini saya menambahkan sedikit, yaitu di bagian ini n sama dengan kosong ini. Jadi digunakan untuk menampilkan new line baru. Jadi kalau misal tanpa coding ini itu uh, terkadang di setiap port itu akan ada spasi, akan ada enter yang cukup jauh dan itu random. Jadi saya menggunakan n sama dengan kosong ini untuk uh, menghilangkan new line itu. Dan setelah selesai nanti akan sampai selesai, terus kemudian jelaskan port mana yang terbuka, yaitu port 135 dan 445. Kalau misal tanpa program ini, itu jadinya akan seperti ini. Nah, jadi akan ada seperti jarak gitu. Jaraknya ini disesuaikan dengan jumlah portnya. Seperti itu. Dan untuk yang nomor 2 ini itu program untuk uh, chatting antara yang terhubung antara PC dan juga HP atau Android. Yang pertama-tama ini import import dulu library
untuk ya agar bisa komunikasi jaringan gitu. Dan kemudian untuk yang pertama itu untuk mengatur host. Host di sini menggunakan IP dari laptop saya. Jadi nanti biar servernya itu posisi saya yaitu ini 192.168.1.15 dan untuk portnya itu pakai port 55555. Dan kemudian yaitu di sini ada untuk membuat soket server. Yang pertama ini digunakan untuk menggunakan protokol IPv4 untuk komunikasi. Terus server bind ini digunakan untuk mengikat alamat IP dan juga port yang digunakan. Nah, kita menggunakan alamat IP ini dan juga port 55 sekian ini. Kemudian server listen ini digunakan untuk menerima koneksi dari klien. Terus dan setiap klien itu nanti akan memiliki nickname. Jadi ini digunakan untuk menyimpan klien dan juga nickname-nya. Dan fungsi selanjutnya yaitu fungsi broadcast digunakan untuk mengirimkan pesan yang diterima dari salah satu klien kepada semua klien lainnya yang tergabung ke dalam satu server dan juga menyim- mengirim pesan ke klien yang tersimpan di dalam daftar klien tadi. Jadi bisa digunakan untuk uh, mengirimkan pesan antar klien yang berada di satu host dan satu port ini. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk menghandle klien. Jadi di sini ada pesan. Jadi tiap klien itu bisa mengirim pesan tapi dengan ukuran maksimal yaitu 1024 byte gitu dan eh, broadcast message ini digunakan untuk menyiarkan pesan kepada semua klien yang sudah daftar tadi. Jika terjadi kesalahan, misal ada salah satu klien yang terputus, itu nanti nama klien tersebut akan dihapus dari daftar klien dan akan ada pemberitahuan kepada klien lain bahwa klien ada salah satu klien itu leave the chat. Jadi nanti jika ada salah satu klien yang terputus dari server, itu nanti akan ada pemberitahuan juga. Dan yang terakhir itu yaitu fungsi receive, yaitu untuk menerima klien baru. Jadi jika nanti misal ada klien yang baru bergabung, itu nanti akan mendapat daftar klien, akan disimpan ke daftar klien dan mendapat alamat IP seperti itu. Dan juga nanti setelah bergabung ke dalam daftar klien nanti akan mendapat pesan nick yang berisi untuk memasukkan nickname ini dan kemudian nanti juga disimpan ke dalam klien masing-masing seperti itu ini untuk menerima klien menampilkan nickname klien gitu dan kemudian setelah nanti sudah mengisi nickname klien tersebut akan diumumkan bahwa klien tersebut telah join ke dalam chat gitu. Jadi kalau misal nanti ada klien baru, kita akan diminta untuk menginput nickname
biar bisa disimpan ke klien, kemudian baru disiarkan bahwa klien tersebut telah join ke dalam grup chatnya gitu. Dan yang terakhir ini digunakan untuk menangani komunikasi dengan klien baru menggunakan fungsi handle tadi. Jadi dari sini dia balik lagi ke atas sini. Setelah semua program dijalankan nanti akan ada print server is listening. Berarti bahwa servernya itu sudah berjalan seperti itu. Jika tadi adalah untuk server dan sekarang ini adalah untuk tiap kliennya. Sama seperti sebelumnya yaitu kita import dulu untuk soketnya. Jadi begitu nanti kliennya join dengan server, kita akan diminta untuk langsung menginput nickname. Setelah menginput nickname, nanti klien tersebut akan dibuatkan soket yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain, antara klien satu dengan yang lainnya yang sudah berada dalam satu server. Dan untuk klien connect ini, untuk host dan portnya itu harus sama dengan yang berada di server, karena biar termasuk ke dalam satu alamat IP. Ini ada fungsi untuk receive, itu untuk menerima pesan dari server dengan ukuran maksimal yaitu 1024 byte. Setelah itu nanti tiap klien akan menerima pesan nick yang berisi untuk input nickname-nya gitu. Jika terjadi error, akan ada an error occurred. Dan ada juga fungsi write yang bertanggung jawab untuk mengirim pesan dari klien ke server. Seperti ini. Yang selanjutnya yaitu fungsi write digunakan untuk bertanggung jawab untuk mengirim pesan dari klien ke server. Gitu nanti untuk format pengirimannya yaitu ditampilkan dulu untuk nickname-nya, nickname klien yang akan mengirim pesan, kemudian isi pesannya apa. Terus setelah selesai nanti pesan tersebut akan dikirimkan ke soket yang telah dibuat tadi. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu menjalankan fungsi receive dan read secara terpisah. Seperti itu. Ya, di sini saya akan menjalankan untuk program chatting antara server dan klien ini. Pertama-tama ketika program server dijalankan, itu nanti akan langsung muncul tulisan server is listening yang berarti bahwa server ini sudah menyala atau sudah berjalan. Kemudian ketika servernya kliennya di run ini saya mencoba menggunakan HP saya, tapi ini saya hanya menampilkan melalui POV servernya saja. Tapi ini saya ngerannya dengan HP. Jadi ketika sudah di run, nanti di HP akan muncul choose nickname. Jadi langsung klien diminta untuk memasukkan nickname. Setelah klien memasukkan nickname, nanti akan langsung ada ter diumumkan bahwa klien dev ini sudah memasuki grup chat. Jadi ketika kita mengirimkan pesan, kita akan langsung muncul dengan format yaitu nickname, kemudian pesannya apa, seperti itu. Nah,
seperti ini. Mungkin segitu saja dari saya. Kalau misal ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih.